kita akan masuk ke tema yang baru di bulan yang baru. Judulnya Abide and Thrive atau tinggal dan apa ya dan bertumbuh. Tinggal di dalam Tuhan dan kemudian bertumbuh. Itu sebagai tema bulanannya. Dan kita mulai di hari ini dengan judul khotbah I am true vine. Diambil dari Yohanes 15. Yohanes 15 berkata seperti ini. Ayat ke-1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. So Yesus lagi menyampaikan sesuatu, ini 24 jam sebelum dia diserahkan dan 24 jam sebelum dia mati, dia kumpulin murid-muridnya. Kemudian dia berkata, aku adalah pokok anggur, I am the true vine. Kemudian Bapakku lah pengusahanya, Bapakku adalah vine dresser namanya. Kalau di bahasa Indonesia cuma pengusaha, karena mungkin kita nggak ada istilah untuk kebun anggur, because obviously anggur susah tumbuh di Indonesia, tapi di bahasa aslinya is a vine dresser. Itu bukan cuma soal wine businessman, it's more than that. Itu adalah seseorang yang mengusahakan atau mengerjakan kebun anggur. Nah, kita akan belajar hari ini mengenai pokok anggur. I am the true vine. Kalau dibilang tema bulan ini adalah abide, tinggal di dalam Tuhan, dan thrive, dan kemudian kita berbuah, kita bertumbuh, tentu yang pertanyaan pertama adalah apa artinya tinggal? Dan kita sering nyanyi di sekolah minggu buat teman-teman di sini yang dari Star Kids sampai Star Teens dan lain sebagainya. Kamu tahu lagunya, Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Itu kayak udah mimpi juga ke bawahnya lagu itu gitu ya. Cuma, do we really understand? Apa maksudnya sih? Yesus adalah pokok anggur, kita adalah carang, kita adalah branch-nya. Nah, pertama, I'm gonna put this way. Pertama adalah mengenai pokok anggur. Kenapa tiba-tiba ngomongin pokok anggur? Why? Karena kalau bisa dibilang pendengar Yesus di masa itu, di waktu itu adalah murid-muridnya. Mereka akan lebih resonate dengan nelayan. Yesus Bapakku adalah penjala manusia. Mungkin kayak murid-muridnya langsung resonate gitu kan, karena mereka nelayan, you know. Tapi kenapa Yesus sebut pokok anggur? This we need to understand. Jadi, kenapa sih dibilang pokok anggur? Ternyata buat orang yang mendengar waktu itu, ini bukan hal yang baru. Pokok anggur bukan sesuatu yang baru. Di Yesaya 5 ayat 1 ditulis kayak gini. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Jadi lokasi udah oke. Mencangkulnya dan membuang batu-batunya, menanaminya dengan pokok anggur pilihan, ia mendirikan sebuah menara jaga di tengahnya, menggali lubang tempat memeras anggur, dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. So ini yang pertama. Jadi ketika orang-orang Yahudi mendengar Yesus bilang soal pokok anggur, it's not a new thing buat mereka. Jadi di Yesaya udah sempat disebutkan bahwa pokok anggur itu itu memang berbicara tentang bangsa Israel, berbicara tentang kamu dan saya. Sebagai pengusaha udah dikatakan di sini di Yesaya sudah menempatkan di lereng bukit yang subur, sudah dicangkul, sudah dibuang batu-batunya, sudah menanami dengan biji-biji pilihan, sudah mendirikan menara, menggali lubang tempat memeras. Pengusaha atau vine dressernya sudah went the extra miles and do everything, tapi buah anggurnya tetap buah anggur yang asam. Ini bicara apa sih? Jadi di sini bicara bahwa ketika bangsa Israel ini saya lagi menampar bangsa Israel yang bilang bahwa bangsa Israel sudah dipilih, bukan cuma dipilih tapi disertai, dimasukin ke tanah perjanjian, diberikan nabi, diberikan raja pas minta gitu ya, diberikan 10 perintah, diberikan cara untuk mengasihi Tuhan, diberikan imam Lewi, diberikan everything, tapi buahnya tetap asam. So, yang pertama yang bisa saya lihat di sini, isu pertama dari bangsa Israel, kenapa mereka sudah diberikan segala sesuatu, tapi tetap tidak mencapai apa yang Tuhan mau, tetapi tetap buahnya asam. Saya sebut masalah pertama adalah self-righteousness. Ada satu hal yang membuat mereka, meskipun Tuhan sudah menempatkan segala sesuatu dengan baik, tetap anggurnya asam.
tetap buah yang dihasilkan bukan buah yang Tuhan pengen. Berbuah nggak? Sorry, pohon anggur yang asam berbuah nggak, teman-teman? Berbuah. Tapi buahnya tidak sesuai desain yang Tuhan mau. Karena buahnya adalah definisi dari definisi berhasil, definisi kesuksesan, definisi pencapaian, definisi panggilan hidup itu mencoba didefinisikan sendiri oleh bangsa Israel kalau teman-teman baca. Kan Tuhan udah bilang ini teokrasi, Tuhan yang memimpin bangsa ini. No, we want king, kami mau raja. Bener? Kami mau raja, dan kemudian bangsanya pecah. Terus kamu dengar lebih banyak lagi, banyak sekali hakim-hakim yang datang dan hakim-hakimnya juga berantakan. So, bangsa ini mencoba mendefinisikan sendiri apa artinya menjadi bangsa yang berhasil. Self-righteousness. Ketika mereka tidak mendengar lagi definisi Tuhan, Tuhan maunya saya ngapain? Oke, Tuhan mau saya masuk ke tanah Kanaan. Oke, itu fase 1. Bener? Fase 2 di dalam sana saya ngapain? Ya nggak sih? Tapi nggak, mereka mendefinisikan sendiri yang come with apa yang saya sebut di sini sebagai self-righteousness dan merasa diri benar. Yang kedua, lebih jauh. Di Yeremia 2 ayat 21 disebut lagi hal yang mirip. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan. Sebagai benih yang sungguh murni, betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Bahkan sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu dan dengan banyak sabun, namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku. Demikianlah firman Tuhan Allah. So, bangsa ini bukan cuma suka-suka sendiri, melakukan apa yang mereka mau, bukan cuma self-righteousness, tapi yang kedua, mereka mengandalkan diri sendiri. Bukan cuma self-righteous dengan mendefinisikan sendiri apa itu panggilan Tuhan, tapi juga mereka self-dependent. Mereka mengandalkan diri sendiri. Waktu Tuhan sudah memberikan di kitab Imamat berbagai cara untuk bangsa Israel bisa datang ke Bapa dan menundukkan diri, bawa persembahan dan lain sebagainya, dan udah disampaikan 10 perintah Allah dan lain sebagainya, tapi tetap yang mereka lakukan, mereka mencoba mencuci diri dengan air abu, dengan banyak sabun, tapi Tuhan bilang, you know what, that's not enough. Standar kekudusan, standar ketaatannya Bapa itu nggak bisa dipenuhi sama mereka, meskipun mereka udah berusaha setengah mati. Jadi ketika yang kedua saya bisa sampaikan apa yang berantakan dari pokok anggur yang ada di perjanjian lama adalah orang-orang ini self-dependence, mengandalkan diri sendiri. Yang ketiga, ada satu lagi, ini lebih brutal. Yang ketiga, buayan dunia, Hosea 10 ayat 1. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Again, berbuah loh teman-teman. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Wow, semakin banyak buahnya, semakin banyak impact-nya, semakin banyak berkatnya, idolsnya, berhalanya juga semakin banyak. Israel adalah bangsa yang di Hosea 10 disampaikan di sini bahwa hey, semakin banyak buahnya, semakin besar bangsanya, semakin kuat bangsanya. Mesbah pilar ini bukan bicara soal mesbah buat Tuhan, ada mesbah buat Tuhan, ya kan? Yang teman-teman baca mungkin waktu Yakub membangun mesbah buat Tuhan, Musa membangun mesbah, not that kind of mesbah. Ini adalah tugu-tugu berhala, tugu Baal mulai dibangun. Makin gede bangsanya, makin banyak berhala di dalam bangsa tersebut. So, saya sebut yang ketiga, problem yang ketiga dengan pokok anggur adalah self-plan atau menyimpang. Dia punya rencana sendiri, dia punya rancangan sendiri, dan kalau dia punya rancangan sendiri, kalau saya mau maintain tanah subur ini, saya harus ada patung Baal yang tingginya sekian. Kalau saya mau keluarga saya selamat, saya harus mengorbankan anak saya. Itu ancient belief seperti itu. Dan di Hosea 10 dikatakan bahwa bangsa ini sudah punya rancangannya sendiri. Makin gede, makin banyak buahnya, makin banyak berkatnya, makin banyak berhalanya. Now, ketika kita balik ke Yohanes 15, bukankah ini menjadi ayat yang agak mengerikan? Benar? Karena I don't know about you, ketika saya lihat ini, bukankah ini ada di kekristenan hari-hari ini? Mendefinisikan sendiri apa yang baik, apa yang tidak baik? Mengandalkan kekuatan sendiri? Punya rancangan sendiri yang dipaksakan ke dalam rancangannya Tuhan. Betul?
Makanya ketika Yesus bilang, aku pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Barang siapa tadi apa? Eh, Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that does bear fruit, he prunes, that it may bear more fruit. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Atau di ayat 5 dikatakan juga bahwa lanjutannya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Nah, jadi poin pertama yang saya sampaikan ke teman-teman di sini adalah ketika Yesus berbicara soal pokok anggur, ini bukan randomly dia lagi kepikiran anggur, lagi lihat minum anggur gitu. Tahu nggak sih, aku adalah pokok anggur, enggak. Dia lagi address Israel sudah gagal menjadi kebun anggur yang dipilih Tuhan. But this is the good news. You know what? Akulah pokok anggur yang benar. Kamu cukup nempel sama aku. I am accessible to you. Aku bisa diakses. Kamu, orang percaya, bangsa Israel cukup percaya, cukup nempel, cukup punya hubungan, cukup mengejar kasih, cukup mengejar pertumbuhan di dalam aku, dan kamu akan berbuah. Dia bilang lebih lanjut bahwa barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Yesus lagi bilang, of course, manusia dengan kekuatannya sendiri, dengan plannya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, dengan definisinya sendiri, tidak akan bisa berbuah seperti yang Allah mau. Tapi tenang, aku sudah datang. So, teman-teman mesti bisa lihat bahwa ini adalah sebuah penggenapan dari perjanjian lama tentang pokok anggur. Bangsa Israel dengar ini, mungkin kalau kaum elit ada di situ, ngaku-ngaku nih orang gitu kan ya. Aku pokok anggur yang benar. Pokok anggur tuh mestinya kayak apa sih buahnya? Simi, kata Yesus. Itu yang sedang Yesus katakan. Lihat aku, lihat buahnya. Ini yang harusnya kamu targetin sebagai pokok anggur gitu ya. Oke, so yang pertama, hal yang saya bisa bilang di sini adalah di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ini, being frank with you, being honest with you, ayat ini menjadi ayat yang di umur-umur saya, di umur-umur saya 25 sampai 30 lah, saya struggle dengan ayat ini. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Is that true? Karena kalau saya ke industri saya, kalau saya ke bisnis saya, banyak orang yang tidak mengenal Tuhan tapi bisa berbuat banyak. Katanya di luar aku tidak dapat berbuat apa-apa. Buktinya, ya kan, waktu saya lihat buktinya di luar banyak yang gak kenal Tuhan, lebih pintar, gak ke gereja, milih untuk ngambil kursus online, milih untuk bangun bisnis networking, lebih maju, berbuat lebih banyak dari saya. One thing clicks to me adalah definisi berbuatnya dan berbuahnya beda. Definisi berbuah yang Tuhan sampaikan, kamu tidak dapat berbuah, itu berbeda dengan definisi kamu dan saya. Mungkin kalau kita sebagai orang Kristen, kita pikiran berbuah, ini sering banget ada di tahun-tahun 2005 sampai 2010-an kali ya. Oh, sebagai orang Kristen, kamu adalah garam dan terang dunia. Kamu harus punya dampak bagi dunia. Kamu harus jadi the top. Kamu harus excellent. Itu menjadi bagian dari back then, Starlight. Kalau kamu ingat, value pertama adalah excellent. Ada yang salah? Nggak ada. Daniel punya roh yang excellent. Jadi roh excellent adalah berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya, menjadi versi terbaik yang Tuhan mau. Nothing wrong with that. Yang salah adalah ketika kamu mengukur buah kamu dari pekerjaan kamu. Ketika kamu mengukur buah kamu dari pencapaian kamu, itu yang jadi keliru karena bukan itu buah yang Tuhan cari. Udah tahu ya kemana ya? Buah apa yang Tuhan cari? Galatia 5, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ketika dia ngomong kamu gak bisa berbuat apa-apa, itu 99-nya hilang. Kamu gak punya 99-nya. Terus buat apa? Tuhan lagi ngomong kayak gitu. Kamu sukses di dunia, kamu sukses dari kacamata dunia, tapi kasih kamu semakin hilang. Kesabaran kamu semakin hilang. Makin pintar, makin songong gitu kan. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kamu gak bisa berbuah apa-apa di mata Tuhan. Terserah kalau di mata dunia kamu kayak, wah ini hebat banget dulu dia, from rags to riches, dari dulu orang susah, sekolahnya juga gak ada apa-apanya, sekarang udah keren banget. It doesn't matter, karena buah definisinya Tuhan berbeda dari buah definisinya dunia. Dunia mencoba mendefinisikan ulang apa artinya berbuah. So,
Misconception pertama dari berbuah adalah kesuksesan dan dampak dunia adalah ukuran dari kekristenan seseorang. Ini yang paling bahaya. Ini yang paling bahaya, guys. Ketika kamu mengukur kamu seberapa dekat sama Tuhan, seberapa mature kamu di hadapan Tuhan, seberapa kamu dipakai Tuhan, kamu cuma ukur dari keberhasilan dunia. Very dangerous. By all standards, Alexander the Great tuh bahasa Indonesianya apa ya? Alexander Agung ya. Alexander Agung di usia 33 mati itu jauh lebih sukses dari Yesus. With all worldly standards, iya. Check your Wikipedia. Ini pengikut 12 kabur lagi gitu kan nih. Satu cabut gitu ya, 11 kabur gitu kan. Yang satu mau berusaha bela, motong kepala aja kenanya kuping doang gitu kan. Bahu aja nggak kena. I mean, how come lu motong orang terus cuma kena kuping gitu kan. Kayak it's a failure, total failure. Kalau kacamatanya dunia. Bener gak? Alexander the Great, kamu tahu sendiri. So, kalau dari kacamata dunia, kita mengukur kekristenan kita, dia dipakai Tuhan ya, sukses bisnisnya. Wait. Kalau Tuhan bawa kamu melalui proses bisnis yang gagal, who are you untuk bisa bilang bahwa kamu gak sedang dipakai Tuhan melalui kegagalan? Amin. So, we need to change this mentality. Kesuksesan dan dampak dunia bukan ukuran. Saya gak bilang orang yang sukses bukan dipakai Tuhan. No. You don't get me wrong ya. Yang saya maksud adalah jangan ukur kekristenan kamu hanya dengan kesuksesan dan dampak di dunia aja. That's what I'm trying to say. Buat apa jadi orang Kristen dengan pencapaian paling besar, tapi kalau kamu lihat kamu kehilangan kesabaran dan gak lagi membawa damai sejahtera. Dulu pas masih staff bawa damai sejahtera. Sekarang udah C-level, gak pernah bawa damai sejahtera. Bawa keributan kemana-mana. What for? Kesuksesan dan dampak dunia bukan ukurannya. Bukan tentang menjadi orang Kristen yang paling kaya dan paling berada, tapi paling gak punya sukacita dan kelemah lembutan. Makin kaya makin pedes omongannya. Makin kaya makin gak sabaran sama customer service. Bukan itu ukurannya kan. Bukan tentang mencapai posisi dunia yang paling tinggi, tapi kehilangan kebaikan dan kesetiaan. Berapa banyak dari kita yang mulai, saya paling terganggu ketika ada orang bilang, ya wajar lah dia sombong, pinter, kaya gitu kan, sukses. What? Why? Kenapa kita normalize orang sombong gitu? Sombong ya sombong, terlepas dari dia sukses atau enggak. Ya itu it's not right, it's a sin gitu kan ya. Jadi nggak apa-apa lah dia cerai gitu kan. Karena dia mah ya enak tuh istri barunya. Ya, come on. Jangan nilai posisi dunia lebih tinggi itu sebagai justifikasi seseorang gak lagi baik dan setia. Dan kamu perlu pahami nih, karena I'm sure every one of us, kita akan dipakai Tuhan naik. Amin. Tuhan punya rencana yang besar buat setiap kamu, make a difference in your industry, make a difference in your business, make a difference in your family. Waktu kamu di tahap itu, ingat one thing, jangan sampai sacrifice kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, cuma gara-gara kamu punya posisi yang lebih baik. Got it? Itu misconception pertama. Misconception kedua, barang siapa yang, tadi dikatakan apa? Ayat 2, every branch in me yang tidak berbuah akan dibawa, every branch yang berbuah akan dibersihkan supaya berbuah lebih banyak. So misconception yang kedua adalah kekristenan serta-merta melepaskan kita dari dosa dan pergumulan. Oh, Tuhan udah bilang kalau kita udah sering banget ngomongin di NLC gitu. Cuma karena kamu ikut Tuhan, bukan berarti jalanmu diluruskan dan dimudahkan. That's not our prayer. Kalau kamu baca Yohanes 16 atau Yohanes 15 ayat 18 onwards, kamu akan dibenci dunia. Dunia akan menganiaya kamu. Tuhan gak lagi janjiin jalan tol buat pengikut Kristus. Tuhan lagi bilang, kamu akan dibenci dunia, tapi ada Holy Spirit. Kamu akan dianiaya dunia, tapi aku beserta denganmu. Kamu akan mengalami berbagai-bagai pencobaan, but take heart, I have overcome the world. Aku sudah mengalahkan dunia. So, misconception yang kedua atau kesalahpahaman kita adalah kalau kita udah Kristen, kita langsung bebas dari dosa dan bebas dari pergumulan. And it's not true. Yang kita mulai ngelihat, si Merrick nih khotbahnya bagus nih, dosanya juga masih lanjut. Hey, every one of us itu go through stage pruning, growing. Amin. Dibersihkan, bertumbuh. Kamu gak bisa, don't ever idolize anyone dalam kekristenan kamu. Kalau ada satu orang yang kamu kejar, Yesus. Kalau ada satu orang yang kamu stalk, Jesus Christ.
Ya, akan ada leader-leader, akan ada pemimpin rohani yang kamu look up to. But if you idolize one guy, one person, idolize Christ. Karena setiap orang masih lewat pruning dan growing. Selama mereka hidup, Merrick masih di pruning, masih harus growing. Beberapa area harus di pruning, beberapa area masih harus growing. It's a cycle. Ini adalah siklus. Following the Lord is not a singular moment. Jadi ngikut Kristus tuh bukan kamu datang di retret waktu SMA, nangis, duduk sambil menghadap kursi, dan saya terima Tuhan gitu. Setelah ini semuanya akan berubah gitu. Enggak. Hidup mengikut Kristus adalah lifelong journey, adalah perjalanan seumur hidup yang penuh dengan keraguan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kesedihan. Pasti ada, pasti. Karena Tuhan bilang yang sudah berbuah aja akan aku bersihkan lagi supaya lebih banyak berbuah. Amin. Amin. Ini misconception kedua. Saya masuk dulu ke misconception yang terakhir. Kesalahpahaman yang ketiga. Kekristenan penuh dengan aturan dan larangan. Kenapa nggak ke gereja lagi? Banyak ngatur. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Rokok nggak boleh, alkohol nggak boleh. Makan babi juga nggak boleh bentar lagi gitu kan. Kayak banyak banget aturan dan larangan dalam kekristenan. Pacaran, pegang tangan nggak boleh, guntingin kuku doang bolehnya. As if kekristenan itu cuma sekedar aturan dan larangan, ini membuat kita kayak malas ke gereja. One thing yang bikin saya one thing Roh Kudus saya yakin berbicara sama saya secara kuat waktu siapin ini adalah berbicara soal vine dresser. Teman-teman pernah lihat orang gergaji rumput di pinggir jalan yang pakai alat, yang dia pakai face shield kan biasanya, terus dia pakai alat kan karena takut kalau kena batu ke mata, jadi dia pakai alat yang besar, alatnya kencang banget, gede banget, dia bersihin rumput, betul? There's nothing personal about that guy. Dia ngejalanin itu karena UMR gitu kan ya. Karena UMR jangan sampai berantakan, jadi dia potong, bener gak? Potongnya juga pakai gergaji gede biar cepet. Untuk ngeprune itu bahannya yang ini. Pernah lihat kan ya di gitu ya. Pernah lihat yang kayak gini kan ya. Untuk kamu bayangin yang motong rumput di jalan, kalau pakai ini sampai anaknya ikut bantuin dia juga belum selesai gitu kan. Karena satu-satu, bener? Waktu Yesus bilang Bapakku adalah vine dresser. Kalian tahu gak seberapa up close and personal Bapak waktu lagi ngebentuk kamu dan saya? It's very personal guys. Kamu dipegang dulu, baru nih ya, relationship yang ini ya. Kamu dipegang dulu, terus kayak ini ya. Kamu mengandalkan uang, aku potong dulu ya, biar hatimu benar. You know what? It's very up close and personal. Dia nggak lagi pakai gergaji, steel, STIHL gitu ya mereknya. Orang gagak gitu, nggak, dia up close and personal. Apa yang kamu butuh, apa yang kamu butuh. Setiap kita di sini punya yang area yang dibersihkannya perlu berbeda dan dia get very personal. It's crazy, it's crazy God. Dan kamu tahu nggak? Up close and personal ini kalau kita lihat di perjanjian lama, ini bukan bicara soal Yesus. Yesus bilang Bapakku vine dresser. Teman-teman perhatiin, dari kejadian dia sudah up close and personal. Waktu Adam dan Hawa dia usir keluar dari Taman Eden, what's the next thing yang Bapak lakukan? Ada yang ingat? Yang rajin sekolah minggu? Dia ngejahit fig leaves, daun, buat orang-orang yang baru saja berdosa dan meninggalkan hadirat dia. Gila men. Untuk ngejahit kan lu perlu diukurin dulu, perlu tahu ukurannya, perlu ngepas, perlu tahu yang ditutupin apa. He is a very up close and personal God. Ini yang ngebedain sama ancient gods lain. Jadi Tuhan atau vine dresser atau seorang pengusaha anggur itu yang mendesain growth-nya. Saya sampai melakukan beberapa study mengenai vine dressing gitu ya. Jadi kalau a bush gitu ya, kalau sebuah semak, kamu mau semaknya tinggi, itu vine dressernya tahu yang mesti di-cut itu pinggir-pinggirnya. Nah itu dia ke atas tuh tumbuhnya. Sama, jadi kalau dia mau memenuhi area ini dengan bush, dia harus potong atasnya supaya ke samping. Jadi kayak very personal, apa yang dia potong tuh ada desainnya dan ada tujuannya. Setiap hal yang dibersihkan itu karena dia tahu dia lagi nge-shape pertumbuhannya ke arah mana. Setiap kali vine dresser ini, pengusaha kebun anggur lagi motong, dia tahu apa yang sedang dia lakukan dan ke arah mana pertumbuhannya harus terjadi.
It's very personal, it's very close. Jadi kita nggak bisa ngebandingin proses kamu sama proses teman lain di sini. Bener gak? Wih, dia relationship-nya berantakan banget. Ih, dia finansialnya berantakan banget. You cannot compare. Kita nggak bisa mengcompare proses kita masing-masing, teman-teman. Amin. Setiap kita dibersihkan di area berbeda karena Tuhan ngedesain berbeda. Makanya datang ke gereja hari Minggu tidak cukup. Karena I'm not your designer, I'm not your fine dresser. God is. Jadi kamu harus cari Tuhan. Tuhan, gue mesti bagian apa nih yang gue potong hari ini, minggu ini, bagian apa yang harus dipotong. I don't know, guys, I don't know. Kamu bisa jadi teman baik saya, I still don't know. Tuhan tahu, Tuhan adalah fine dressernya. Amin. Masuk ke pemangkasan. Ketika kita bicara soal pruning atau pemangkasan, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari pemangkasan. Oke. Di sini dikatakan bahwa barang siapa yang tidak berbuah akan dibuang, barang siapa yang berbuah akan dibersihkan, diprune supaya dia lebih banyak berbuah. Yang pertama, I look for some information kenapa sebuah pohon anggur perlu diprune. Yang pertama, menghilangkan penyakit dan infeksi, gampangnya kayak gitu. Jadi setiap kali ada pohon yang dibersihkan itu supaya penyakit, jamur dan lain sebagainya itu tidak ngerambat ke bagian lainnya untuk menghilangkan penyakit dan infeksi. So, saya bisa lihat di sini bahwa problem gitu ya. Problem is a pruning. Masalah adalah sebuah pembersihan. Kalau saya dapat satu statement waktu saya nyiapin ini adalah kayak gini. Satu-satunya proses yang pasti ada di setiap orang Kristen adalah proses. Cheesy ya, sorry ya. Satu-satunya proses yang pasti ada di kehidupan setiap orang Kristen adalah proses. You cannot escape it. Karena Tuhan bilang yang berbuah akan kubersihkan supaya lebih banyak berbuah. Amin. Amin. So, pemangkasan menghilangkan penyakit dan infeksi. Saya coba bandingkan kayak saya dengar dari satu pembicara. Dia bilang kayak gini, waktu kamu dibersihkan tuh ada dua caranya. Yang ke satu adalah dengan badai. Jadi kalau ada badai kebun anggur tuh pasti bersih gitu ya. Kecabut gitu. Ada badai, itu inevitable. Dan cara lain adalah fine dresser. Cara pembersihan adalah si pengusaha kebun anggur ini akan motongin area-area yang perlu dipotong. Jadi saya bisa bilang adalah yang namanya dibersihkan selalu mendatangkan rasa sakit, selalu mendatangkan pain. Jadi yang pertama tadi saya sampaikan di sini adalah pruning itu pasti menyakitkan, pasti membawa luka. Dan saya bisa sebut pruning ini sebagai problem. Jadi ada masalah-masalah yang datang ke hidup kamu, ada kekecewaan, ada masalah yang datang ke kehidupan kamu, ada kekecewaan yang datang dalam hidup kamu. Mulai pakai kacamata baru. Jangan pakai kacamata, kenapa di orang Kristen masih nyakitin gue? Pakailah kacamata, Tuhan lagi cut gue di bagian ini. Bagian apa yang harus bertumbuh lebih baik? Kesabaran paling sering kalau saya. Kalau kamu apa? Gitu kan? So, problem is a way untuk ngebantai self-righteousness. Problem adalah cara Tuhan untuk memisahkan kamu dari hal yang merusak dalam hidup kamu. Satu, pergaulan yang merusak. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata seperti itu. Kadang-kadang Tuhan udah sentil kamu, dinubuatin, masih ada yang terjemahin bahasa roh, masih gak kena juga gitu, masih pacaran juga. Sampai Tuhan take action and cut off that person from your life. Dan kamu sedih, Tuhan, kenapa kau izinkan sakit hati ini terjadi? You know what? Kadang Tuhan perlu cut off some people dari hidup kamu. And that's fine. Kamu gak pernah ngerti, and that's fine. Pergaulan yang merusak kamu, keterikatan dosa, pengaruh dan nilai dunia, ini yang Tuhan lagi pangkas. Ketika Tuhan pangkas rasanya sakit dan memalukan. It always humbles you down. Selalu menyakitkan dan memalukan. Kemarin waktu persiapan ini humbling ya, bicara soal memalukan diri sendiri ya. Waktu nyiapin ini, saya WhatsApp Tessa. Saya WhatsApp dia dan nanya kayak gini. Apa hal buruk yang waktu awal nikah kamu perhatiin ada sama saya, tapi makin lama I get better dan udah gak ada? Dan jawabannya, gak ada. It's humbling me down. It's humbling me down. Dia bilang bahwa hal baiknya terus-terusan ada, tapi hal buruknya beberapa masih deh, dia bilang gitu. Then I understand,
Ini hipotesis saya. Hipotesis saya adalah ketika saya ada di season pernikahan baru, saya adjusting hidup sama Tessa, saya berusaha belajar punya karakter yang lebih baik. Tapi ketika Tuhan bawa saya ke season baru parenting, it's a whole different season guys ya. Jadi dengan tidur kurang gitu ya. It's very difficult untuk stay sane and calm in every situation. Oke, jadi di season yang baru Tuhan lagi prune saya dan kasih lihat, lu masih punya anger issue. Iya kalau dan saya nggak nyalain Tessa, it's true. Kemarahan saya paling besar selama nikah mungkin ada di setahun terakhir. Bukan ke Tessa, tapi nevertheless. Bener gak? Karena Tuhan lagi prune dan Tuhan lagi nge-show ke saya sih. Masih punya jamur. Sih masih punya bagian yang terinfeksi. Lu masih punya PR banyak, Mary. As a parent. Di season parenting. So, kadang Tuhan bawa kamu ke season yang baru dan dia akan show dan mempermalukan kamu. Ah, that's true. Gue masih kalah di sini lagi gitu ya. Not the coffee shop, but di sini lagi, maksudnya di bagian ini lagi. Kayak masih kalah bagian ini terus yang kalah gitu. So, Tuhan lagi menunjukkan kamu harus bertobat di area tersebut. Kadang ada di season yang baru muncul lagi. Oh, saya harus bertobat lagi. Amin. So self-righteousness saya bisa bilang ini dibantai dengan problem. Karena ketika kamu merasa benar, kamu berharap semua hal akan berjalan seperti yang kamu expect. Ketika hal berjalan tidak seperti yang kamu expect, ketika disappointment datang, self-righteousness kamu kebantai. Dan kamu mulai sadar, wait, what I need is God righteousness. Yang saya perlu adalah kebenarannya Tuhan, bukan kebenaran diri saya sendiri. Karena dari diri saya sendiri, saya selalu ngerasa benar. Maka yang saya butuh adalah kebenaran Tuhan, bukan kebenaran diri saya sendiri. This is the first problem yang dibantai dengan pruning. Dan pruning bentuknya problem. Ya, pulang dari sini kita berdoa, oh Tuhan, ajar saya ngelihat problem kita sebagai pruning yang efektif dari Tuhan. Amin teman-teman. Kedua, pemangkasan memastikan pertumbuhan yang sehat. Saya tadinya mau tutup spoiler tulisan di bawah, but never mind. Pemangkasan memastikan pertumbuhan yang sehat. Yang kedua, isu kita adalah self-dependence. Apa yang menjadi tanda bahwa pembuahan atau pertumbuhan itu tidak baik? Biasanya itu pertumbuhan yang sehat ditandai dengan konsistensi, betul? Di season berbuah dia berbuah, season berikutnya dia withers, season berikutnya dia bertumbuh lagi, season berikutnya dia berbuah lagi, season berikutnya harvest, season berikutnya dia bertumbuh dulu, season berikutnya dia di pruning lagi, season berikutnya dia berbuah lagi. Apa yang membuat sebuah tumbuhan bisa disebut sehat adalah konsistensi, betul? Season apapun dia selalu konsisten melakukan bagian dia sebagai tumbuhan. Amin. Nah, pemangkasan menunjukkan apa yang menjadi sumber stamina kamu sebagai orang Kristen. Guys, kalau cuma nahan pornografi seminggu itu kayak everyone can do it. Kalau cuma nggak ngomongin orang di komsel, everyone can do it. Kalau cuma doa pas hari Minggu, everyone can do it. What makes a difference adalah stamina kamu to do it every day. Lagi ada masalah, lagi diberkati, lagi punya pacar, tetap ke gereja, lagi putus, tetap ke gereja, punya pacar baru, tetap ke gereja. Years di pelayanan pemuda, saya melihat, oh ada yang ini datang lagi, mungkin baru putus gitu ya, ketebak gitu, tiap kali muncul, ini ada season yang baru dalam hidupnya. Orang yang sehat, pertumbuhan yang sehat ditandai dengan konsistensi. So hari ini teman-teman, berapa di antara kamu yang fatigue? Iblis gak perlu bongkar banyak dari hubungan atau keluarga atau finansial kamu. Dia cukup bikin kamu capek. Dia cukup bikin kamu capek ke gereja, capek beriman. Gue pelayanan ya, gue renungan ya tiap hari. Kok tetap rasanya capek ya? Itu cukup dengan itu aja bikin orang-orang fall away dari ngikut Tuhan. Nah, mengandalkan diri sendiri, fall away dari ngikut Tuhan, ini saya sebut sebagai fatigue. Yang kedua adalah fatigue and dry spell lah sebutnya. Kalau di kita masalah-masa tawar hati, masa-masa capek. Setiap kamu berbeban berat, letih lesu berbeban berat, bahkan Yesus address ini kan secara spesifik. Barang siapa yang letih lesu dan berbeban berat datang kepada aku akan memberi kelegaan. So kita akan mengalami fatigue, pasti. Dan saya nggak cuma ngomong pelayanan. Di kantor kamu kadang ngerasa fatigue gak sih? Anjir lah ini lagi gitu.
Tuhan kapan sih datang gitu ya. Di keluarga kamu ngerasa fatigue gitu. I'm sure some of us. Di finansial kamu ngerasa fatigue, baru ngumpulin uang. Ada darurat lagi. You know that feeling? Harus jadi sandwich generation lagi. You know, it's going to wear you out. Kita perlu source of stamina yang benar dengan nempel sama Tuhan. Yang celaka adalah kalau kita mulai mencari hal atau kita mencari kepenuhan, mencari sukacita, mencari source of strength di luar Tuhan. Saya mau buka ini dan saya minta teman-teman buka juga yang bawa Alkitab di Kejadian 1. Saya dapat pewahyuan ini dari pewahyuan yang dalam ini saya dapat ketika saya scroll Instagram. Waktu saya scroll Instagram tiba-tiba ini muncul ada some I think account rohani dan buat saya ini gila juga ya. I never look at it this way. Buka Kejadian 1 ayat 20. Saya akan baca bahasa Inggrisnya aja ya. Kejadian 1 ayat 20. Kejadian 1 ayat 20. And God said, let the waters swarm with swarms of living creatures and let birds fly above the earth across the expanse of the heaven. Jadi biarlah dari air keluarkanlah swarm of living creature. Ya. Oke. Jadi makhluk-makhluk yang ada di air, yang berkeriapan di air, yang berenang di air itu waktu Tuhan menciptakannya, Tuhan berbicara pada air. Hey water, let water, benar ya? Tadi ayat 20 ya. Swarm with swarms of living creature. Jadi makhluk-makhluk itu munculnya dari air di sini. Kalau kamu cari sejarahnya primordial whatever sama actually. Anyway, dibilang makhluk ini keluar dari air. Lanjut. Di Kejadian 1 ayat 11. And God said, let the earth sprout vegetation, plants yielding seed, and fruit trees bearing fruit in which is their seed, each according to its kind on the earth. Biarlah dari bumi. Dia ngomong sama earth, dia ngomong sama bumi. Biar dari bumi ada tumbuhan. Kejadian 1 ayat 24 bicara kayak gini. And God said, let the earth, dia ngomong sama bumi, bring forth living creatures according to their kinds, livestock and creeping things and beasts of the earth according to their kinds, and it was so. Jadi tumbuhan dan binatang pun dibawa Tuhan, diciptakan Tuhan ketika Tuhan berbicara pada tanah. Pertanyaan saya, apakah ada makhluk air selain amfibi ya? Apakah ada makhluk yang habitatnya di air yang bisa survive di darat? Gak ada ya? Jadi semua makhluk di laut ini ketika dibawa keluar dari air ke earth gitu, dia akan mati. Benar ya? Dia ketemu pasangan, dia kerja itu di laut kan. Maksudnya dia olahraga gitu, semua di laut gitu. Karena habitatnya adalah laut. Yang kedua, atau air. Yang kedua, bumi, tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan ini dibawa di bumi. Pertanyaan saya, ketika tumbuhan dicabut dan dibuang ke air, ketika binatang darat dilelepin di air, apa yang terjadi? Mati. Betul? Karena mereka, waktu Tuhan menciptakan mereka, Tuhan speak to the earth. Now, let's see Kejadian 1 ayat berapa tuh? Ayat 26. You guys ready? Kejadian 1 ayat 26. Then God said, let us make man in our image. Ketika Tuhan berbicara menciptakan manusia, dia bilang let us. The Trinitarian, Allah Tritunggal bilang let us create man. Jadi manusia kalau dibawa keluar dari presence-nya Allah Tritunggal, maka manusia akan thank you. So, you can see here, ketika manusia mencoba mencari sendiri, mencoba mengharapkan kepintaran, kepandaiannya diri sendiri. Oh, I'm not a fish. I won't let anyone define my identity, gitu kan kata seekor ikan gitu kan ya. Saya bukan ikan mas, saya adalah burung elang. Well, you may try. Right? Jadi ketika makhluk ciptaan Tuhan ini berusaha mengandalkan diri sendiri dan keluar dari habitatnya, they will not find anything. Bahkan in fact mereka akan mati. So, saya kasih poin kayak gini. Tuhan tidak dapat memberikan kita kepenuhan dan sukacita di luar dari dirinya sendiri. Tidak ada fulfillment
dan sukacita yang permanen yang datang di luar Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita di dalam let us create man in our image. Jadi ketika manusia mencoba mencari fulfillment, sukacita, kepenuhan, hidup kekal di luar Tuhan, won't happen. Got it? Ketika manusia mencoba bersandar pada pemahamannya sendiri, bersandar sama kemampuannya sendiri, dia tidak akan menemukan apa yang dia cari. Dan kamu bisa baca ini di rumah sebagai PR di pengkhotbah. You can have everything. Kamu bisa punya semuanya. Kamu bisa punya semua hikmat. Kamu bisa punya semua kekayaan. But in the end, kepenuhan dan sukacita tidak ditemukan di luar Tuhan. C.S. Lewis bilang kayak apa yang bisa satisfy orang-orang yang gak diciptakan dari dunia ini. Tidak ada hal di dunia yang bisa satisfy orang-orang yang tidak from the earth, kata dia kayak gitu. Keren ya. Jadi kalau kita sudah ciptaan baru, kepenuhan dan sukacita kita selalu datangnya dari Tuhan. Berapa banyak di antara teman-teman di sini yang dalam hidupnya pernah mengalami ini? Kamu self-dependence, kamu ngerasa saya akan sukacita, saya akan fulfill if I get that job. Saya akan sukacita dan saya akan fulfill kalau saya sudah menikah. Saya akan sukacita dan saya akan ngerasa fulfill kalau saya punya pacar. Saya akan sukacita dan saya akan ngerasa fulfill kalau tabungan saya mencapai X. Pernah ada di situasi itu? Pertanyaan saya berikutnya, pas kamu mencapai milestone tersebut, do you feel a lasting joy or not? Kamu ngerasa gak fulfillment dan sukacita yang permanen? Gak pernah, amin. Salomo bilang, semuanya sia-sia, menjaring angin, in the end. So, gak ada kepenuhan dan sukacita yang bisa ditemukan di luar Tuhan. Yang saya bisa bilang, kalau kamu capek, it's a good thing. Bawa ke Tuhan, jangan bersandar sama kekuatan kamu sendirilah. Bersandar sama Tuhan. Amin, we good? Terakhir ya. Pemangkasan menyelaraskan arah pertumbuhan kita. So ini saya lagi bilang bahwa ketika kita punya plan sendiri, kita punya arahan, kita punya kepengenan kita sendiri, rejection dan doa yang tidak dijawab. Saya bilang di sini bahwa ini rejection bentuknya. Atau unanswered prayers. Ini adalah pemangkasan yang Tuhan lakukan. Bukan cuma kamu meminta sesuatu, kamu berdoa kamu meminta sesuatu, yes please do it. But bahkan doa yang tidak dijawab itu adalah sebuah pemangkasan yang kita perlukan. That's my point. Pemangkasan selalu menyelaraskan arah pertumbuhan kita. So, setiap kita ada season rejection. Setiap kita ada di season unanswered prayer. Kalau kamu yang datang terus kamu berpikir, oh saya di reject terus gitu ya. Belum apply aja udah di reject. Kenapa saya menghadapi begitu banyak rejection? You know what? Setiap rejection, setiap doa yang tidak dijawab itu adalah semua pemangkasan. And most of the time, it's not your fault. Saya mesti bilang bahwa itu bukan salah kamu. Kamu di-reject, kamu punya masalah, doa kamu gak dijawab. Most of the time, bukan salah kamu. Memang kamu ada di season yang perlu dibersihkan Tuhan. Berapa banyak iblis datang dan condemn kamu? Lu sih, dulu sekolahnya main-main. Bener gak? Lu sih, kemarin ini malah gak pernah seriusin baca Alkitab. Lah, hebat ya, pas mau baca Alkitab dia bilang gak usah gitu. Pas kita ada apa-apa, lu sih gak pernah baca Alkitab. Iblis nih punya tools untuk condemn kita dengan berbagai angle. Ya, gegenpress dia gitu, pressing terus gitu, condemn terus. One thing is, beberapa hal yang terjadi dalam hidup kamu, it's not your fault, and that's okay. Kamu lagi dibersihkan Tuhan, and that's fine. Amin teman-teman. So, pemangkasan selalu menyelaraskan arah pertumbuhan kita. Beberapa dari kita going through kesulitan finansial, dan kita mulai percaya bahwa Tuhan sebagai provider yang sejati. Waktu kamu gak punya apa-apa lagi, waktu kamu kehilangan semuanya, waktu kamu cuma punya, saya bahkan gak tahu bulan depan bayar bills-nya gimana. At that point kamu ngelewatin season itu, kok cukup? Kok Allahku memenuhi semua keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya, beneran kejadian ya? That's the season. Pemangkasan kayak gitu, kamu bisa sadar bahwa God is your true provider. Kamu yang face rejection atau persecution karena apa yang kamu percaya, kamu menghadapi penolakan, kamu ditolak, kamu dibohongin dan lain sebagainya. It's a new redirection. Saya mau bilang kayak gini, rejection and answered prayers biasanya tidak sesuai sama rancangan kita. Ya, betul.
Satu cerita yang saya mau sampaikan adalah seperti ini. Di pemangkasan yang paling recent buat saya dan Tessa, beberapa dari teman-teman tahu, itu ada di Oktober 2020. Oktober 2020. Setelah 3 tahun kami menikah, akhirnya for the first time, oh ini positif hamil gitu ya. Dan mungkin, wah sukacita yang tidak terkatakan. Memang kami nggak mau punya langsung, tapi sukacita besar bahwa kemudian kami mungkin bisa punya baby gitu back then. Oktober 2020. Satu Komsel, guys kita ada announcement nih gitu kan ya. Teman-teman ada beberapa di Komsel waktu itu. Kita ada announcement, wah congrats gitu kan ya. Minggu depannya bener ya, yang di home gue. Minggu depannya, guys kita ada announcement. You know, beda tone nih gitu. Kita ada announcement. We lose the baby. Oktober 2020. Satu hal yang saya cek data, kemarin saya buka-buka dikit lah ya. 9 bulan dari Oktober 2020 di bulan I'm gonna help you. Juli 2021. Doctors, what happened di Juli 2021? Right? Kalau teman-teman lupa, kalau kamu ingat, semua rumah sakit penuh sampai ngemper. Semua pakai ventilator. Si beberapa teman di home yang dokter sharing a very sad stories. Orang-orang yang waktu itu lagi susah-susahnya. I cannot comprehend kalau harus lahiran tidak normal, lahiran C-section di Juli 2021. I cannot comprehend seberapa besar difficulties yang akan terjadi kalau waktu itu saya dan Tessa harus ngelewatin lahiran di Juli 2021. Now you Google, tingkat kematian tertinggi COVID di Indonesia di bulan apa? Juli 2021. And that's 9 months dari Oktober 2020. One thing guys, tahu gak sih kadang your unanswered prayers itu Tuhan lagi ngejagain kamu. Si Merrick nih kalau dipromosi nih, 5 tahun lagi gak ada di NLC nih dia nih. Kalau kecepatan nih si Merrick nih, gak bakal dia pelayanan. Tuhan punya desain, punya waktu, punya timing yang begitu perfect yang kita mungkin gak pernah tahu. Dan kadang doa kamu yang gak dijawab, Tuhan lagi pagarin kamu loh. Karena you don't know what's best for you. Kita gak tahu apa yang terbaik buat kita, Tuhan tahu. Amin teman-teman. So I'm gonna change this. Rubah dari rancangan kita, semua rejection dan unanswered prayer adalah ngerubah rancangan kita jadi rancangannya Tuhan. So ketika Yesus lagi bilang, akulah pokok anggur yang benar, Yesus lagi bilang, no stop pembenaran diri kamu. Pakai kebenarannya Tuhan. Kamu gak bisa solve masalah kamu dengan kemampuan kamu. Kamu capek, iya kamu bakal capek kalau kamu pakai kekuatan sendiri. Teman-teman baca ya, Yohanes 16 ya, habis ini ya, pulang ya. Yohanes 16 itu isinya the work of Holy Spirit. Kerjaan Roh Kudus itu membuat kita gak perlu depend sama kekuatan kita sendiri loh. Ada Roh Kudus yang Tuhan berikan sebelum dia naik, sesudah dia naik untuk kamu dan saya. Yang ketiga, rancangan kamu, it's fine. Kadang Tuhan juga nangis pas nolak rancangan kamu. Kadang Tuhan juga nangis pas gak jawab doa kamu. I can say this because I have personal experience. Saya ngerasa Tuhan nangis waktu Tuhan gak jawab doa saya dan keluarga saya. I feel that. But still, we might not understand. But can we say, rancanganku bukan rancanganmu dan jalanku bukan jalanmu. So your way is always better. Rancanganmu selalu lebih baik, jalanmu selalu yang lebih baik. Teman-teman, saya tahu beberapa di antara kamu mungkin hari ini datang dengan doa yang belum dijawab Tuhan. Kamu doain keluarga kamu doain pasangan kamu doain finansial kamu doain kerjaan kamu doain bisnis kamu doain sekolah kamu dan belum dijawab Tuhan. You know what? Doa yang tidak dijawab bisa jadi merupakan penjagaan Tuhan atas hati dan hidup kita. Amin. Amin. Doa yang belum dijawab itu Tuhan lagi pagerin kamu. Just do your part. Tetap berdoa, tetap bekerja. Tapi you know what? Kalau nggak dijawab pun, Tuhan tahu yang lebih baik. Ini yang mau kita bawa. Oke? Saya tutup dengan Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku,
Nih ya, tinggal di dalam Tuhan tuh bukan ke gereja dan punya komsel dan tertanam di NLC ikut retret. Tertinggal dalam Tuhan adalah mengganti self-righteousness dengan God-righteousness. Mengganti self-dependent dan dependent upon God. Mengganti your plan with God's plan. Ketika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Seberapa banyak ayat ini kita hafalin dan gak kejadian? Ya of course gak kejadian. Kalau masih self-righteous, masih bergantung sama kemampuan diri sendiri, masih ngutamain rancangan dan agenda diri sendiri, ya of course apa yang kamu minta nggak bakal sesuai sama apa yang Tuhan kehendaki. Tapi kalau kamu udah ganti tiga ini dengan apa yang Tuhan mau, then mintalah apa yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah, aku tutup dengan ini ya, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin teman-teman. Dengan hal inilah Bapakku dipermuliakan, satu matriksnya gitu ya. Ukuran utama, tolak ukur utama seorang Kristen jika kamu berbuah banyak. Oke? Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bukan karena kamu lebih pintar pelayanan, bukan karena karunia kamu lebih banyak, bukan karena kamu 10 talenta jadi 25 talenta gitu ya, even better gitu ya. Bukan karena itu, tapi kalau buahmu banyak. Dan buahmu banyak bukan soal posisi, bukan soal financial asset yang kamu punya, bukan soal seberapa followers yang kamu punya, bukan soal seberapa dampak di dunia yang kamu punya. Berbuah adalah seberapa besar kasih yang kamu punya, seberapa dalam dimensi kesabaran yang kamu punya, seberapa kuat penguasaan diri yang kamu punya, seberapa besar kelemah lembutan yang kamu punya meskipun kamu sedang disakiti dan kamu adalah yang benar. Seberapa kebaikan yang kamu punya, kemurahan hati meskipun kamu sedang kurang juga. Those things adalah berbuah banyak. Amin teman-teman.